Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutari Levin dari Prodi Teknik Sipil Kampus Poltema PSDKU Lumajang. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan chamfer. Tujuan chamfer itu adalah membuat garis miring pada rectangle kita. Baik, pertama saya akan membuat rectangle dulu menggunakan ini ukuran 150. Lalu kita enter. Di sini kita akan menggunakan 3 ukuran rectangle yang berbeda-beda. Kalau ini 150. Terus kita bikin lagi. Kita buat ukurannya 200. Baik, shortcut untuk chamfer itu adalah C, A. Kita enter. Terus kita pilih dulu garis yang pertama seperti sini, terus first line. Kita klik. Terus kita pilih antara distance, angle, dan method. Kita masukin di distance, lalu enter. Kita ketik 10 untuk ukurannya, setelah itu 10 lagi. Nah, selanjutnya kita klik garis yang sebelah kiri. Nah, jadi ya teman-teman, lalu kita chamfer lagi, enter. Klik garis pertama, lalu kita klik lagi garis yang kedua. Kita ulangi pada setiap sudutnya ini ya teman-teman. Yang pertama sudah selesai. Selanjutnya yang ini kita seperti barusan pada yang utama, tapi kita menggunakan ukuran yang lain. First line, kita klik ini, lalu distance, enter. Kita masukin 20 untuk ukurannya. Kita garis pertama, lalu kita klik garis plus ini. Sekali lagi, dilakukan pada setiap detik. Jangan lupa ya teman-teman. Garis ke sini, terus ke sini. Sekali lagi. Untuk yang terakhir, kita akan menggunakan ukuran yang berbeda-beda, tidak seperti yang ini sama yang sebelumnya. Enter. Terus kita klik first line ataupun garis pertama, distance, enter. Untuk yang pertama kita bikin 40. Terus yang selanjutnya 60.
Setelah itu kita klik garis ke kiri. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ini kita akan melakukan chamferannya kepada dua sudut saja. Agar terlihat simetris, kita klik dari yang bawah. Hati-hati ya, biasanya kalau diklik dari sini hasilnya akan berbeda. Saya contohkan apabila kita mengklik pada garis yang salah. Nah, jadinya malah tidak simetris. Saya kita chamfer lagi, klik dari bawah sini lalu ke garis yang kanan. Nah, jadinya lebih rapi teman-teman. Saya sini akan mempraktekkan cara menggunakan fillet ya. Ini fillet digunakan. Fillet ini berguna agar kita bisa merubah buju-buju dari segi 4 ini agar terjadi melengkung, tidak ada bujunya. Kita klik lalu pilih garis pertama. Setelah itu kita klik R, lalu kita masukin ukurannya yang diinginkan. Kita menggunakan angka 10, lalu kita klik ke garis yang di sebelah kiri. Nah, jadinya melengkung ya teman-teman. Bisa dilihat. Hal yang sama akan saya gunakan lagi untuk yang sebelah sini. Kita klik R atau panjangannya itu adalah radius R ya, lalu kita enter, lalu masukkan ukuran yang diinginkan. Saya masukkan 20, lalu enter, lalu kita klik garis bawah sendiri. Nah, jadi terlengkung dan ukurannya berbeda. Saya ulangi lagi, fillet, klik, masukin, kita klik R, lalu masukkan. Untuk yang ini saya akan masukkan ukuran 20, lalu kita klik garis sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, untuk yang sebelah bawah sini kita klik R, enter, saya rubah menjadi 40, lalu kita klik garis bawah ini ya. Nah, jadi untuk yang terakhir saya masukkan lagi F, lalu kita klik garis yang sebelah sini, R alias radius, lalu enter, kita klik 40, enter, lalu kita klik garis sebelah kiri inilah, kita klik. Untuk yang terakhir kita fillet, klik garis sebelah kanan, lalu R radius, saya masukkan 80 untuk ukuran yang ini ya teman-teman. Kita enter, lalu kita klik garis sebelah bawah. Nah, seperti itu teman-teman untuk fillet ya. Sekarang saya akan melanjutkan cara bagaimana fungsinya offset itu dalam AutoCAD. Saya pertama-tama akan membuat suatu rectangle. Sorry. Saya bikin lagi. Nah,
kita klik icon offset, lalu kita cari midpoint, klik spesifikasi berapa ukuran yang ingin digantikan. Kita misal saya masukkan 5, lalu kita enter, klik, bisa ditarik keluar itu, atau bisa juga ditarik ke dalam seperti ini ya. Sekarang saya akan mempraktekkan exercise, membuat suatu exercise ya. Pertama saya buat rectangle dulu. Ukuran 200 per 200 ya teman-teman. Lalu saya copy, setelah kita klik jangan digeser kemana-mana, kita langsung enter, lalu kita akan menggunakan rotate. Rotate-nya adalah RO, lalu kita klik Jalur sini mah ini. Jalur ono dari alo. 5 derajat, lalu kita guna polyline, lalu kita klik yang garis luar ini, yang garis luar saja, jangan lupa. Klik sehingga mencapai titik awal tadi. Oke, setelah itu kita gunakan kita garis yang tadi ini, kita hapus yang bagian dalam. Kita bisa menggunakan iris, lalu kita klik enter. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu saya akan menggunakan offset lagi untuk untuk melaksanakan exercise-nya. Kita ketik 5, terus kita klik midpoint yang tadi, kita tarik ke dalam 5, kita klik lagi lalu tarik lagi ke dalam 5. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita akan membuat ini sebanyak 3 kali ya teman-teman, hingga terjadi 3 lapis. Kita offset dulu, lalu enter, lalu sebentar, kita klik dulu,
kita offset, tentukan endpointnya, kita rubah menjadi 10, kita klik lagi, jadi agak berlebar dari yang tadi yang telah dibuat. Kita ketik off lagi, lalu kita rubah menjadi 5 lagi, sama seperti yang di luar. Klik, kita klik lagi. Nah, kita buat sebanyak 3 layer ataupun 3 lapis. 10, kita klik ke dalam, enter, lalu kita off lagi, ulang lagi dengan ukuran 5, 1 dan 2, jadinya seperti ini ya teman-teman. Terus kita offset sekali lagi dengan ukuran 20, klik. Nah, jadinya ini ya teman-teman. Nah, untuk yang tengah ini kita akan hatch, enter, lalu kita pilih yang ini ya teman-teman, lalu kita klik di bagian tengah sini. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, jadinya seperti ini. Ada dalam AutoCAD juga ada fitur untuk menghapus yang yang tidak digunakan ataupun yang telah tidak dibutuhkan, bisa dihapus. Kita bisa mengklik icon ini, lalu kita klik ini, kita select object, sebentar, klik erase, lalu klik ini, nah selain menggunakan icon, kita juga bisa mengklik kanan, sebentar, kanan, klik erase, select object, enter, serta kita bisa enter, mengklik enter di keyboard kalian langsung bisa erase dari shortcut sebelum komen yang sebelumnya telah digunakan. Nah, begitu. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke fitur dari Modify, yaitu array. Sekarang saya akan memperhatikan cara menggunakannya. Pertama-tama kita bikin rectangle dahulu. Ini 1/50, lalu kita enter. Ya, kita bikin lagi. Kita akan buat ancer-ancer dari suatu gelas dengan menggunakan fitur array ini ya. Pertama, ini saya bikin meja, serta ini saya ingin membuat kursi juga. Kursinya berukuran 40/25, lalu kita enter. Bentar ya, saya geser dulu, saya agak bawakan.
lalu kita geser. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita klik icon array, lalu kita blok. Setelah itu kita enter. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini. Kita juga bisa membuat ataupun menambah-nambah, merubah dari ukurannya serta bagaimana keinginan berapa banyak meja dan juga ukuran ruangnya, ukuran isi buat ruang kelasnya itu bisa berapa. Contoh kolom yang ini geser ke atas, kita bisa tambahkan dari 3 hingga menjadi misalnya 6. Nah, sorry, kolom itu maksudnya geser ke arah kanan ya, diagonal. Untuk row kita juga bisa tambah menjadi 6 juga. Nah, jadinya seperti ini. Serta kita juga bisa merubah jauh antara jarak dari meja dan kursi yang lainnya. Kita rubah 150 misal menjadi 170. Nah, jadinya agak renggang. Setelah sesuai keinginan kita ukurannya buat bangku dan juga meja-meja ini, kita bisa close. Selanjutnya saya akan menunjukkan array yang lain. Nah, array ini tidak cuma ada rectangular array ya teman-teman, juga ada path array dan juga polar array. Nah, sebelum yang barusan saya mengerjakan atau menggunakan itu adalah rectangular array yang pertama ini. Nah, rectangular array itu seperti ini ya. Selanjutnya saya akan merubah dengan menggunakan ini, path array. Jadi saya akan membuat jalan dengan menggunakan menggunakan polyline. Menggunakan spline, SPL, kita enter, kita klik titik pertama, terus kita geser saja ke kanan. Sorry, kita bikin lagi. Nah, gini misalnya teman-teman, kita klik, kita copy, lalu kita geser ke bawah. Nah, baik. Lalu saya akan membuat beberapa tambahan kayak pohon-pohon gitu di dekat sebelah ini yang telah saya buat, beberapa bundaran gitu. Nah, misal ini anggap saja pohon ya, lalu kita klik path array ini, lalu kita build object, kita klik ini, lalu kita select path curve. Path curve itu jalan berbelok ya, ataupun melengkung. Jalan melengkung, kita klik ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya kita bisa diatur, misalnya bisa lebih renggang ataupun lebih rapat. Dari 320 saya coba pindah ke 300. Nah, jadinya bertambah lebih banyak juga apabila kita rubah settingan ini. Perantaraannya kita kita juga bisa menambahkan beberapa row ya, ataupun beberapa baris. Misal saya rubah menjadi
let's say 350 ya, nambah dikit. Gak muncul ya, kurang lebihnya seperti ini untuk path array ya. Nah, kita bisa tambahkan juga pohon-pohonan seperti ini ya, yang coba buat ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk path array. Baik teman-teman, untuk array yang terakhir ataupun jenis array yang terakhir kita ada polar array, dan saya akan menunjukkan cara untuk menggunakannya. Untuk pertama kita bikin circle, kita buat ukuran sekitar 200, kita enter, lalu setelah itu kita rectangle, kita bikin kursi lagi. Circle itu kita bikin ukurannya 70 per 50, sekitar segitu. Nah, buat kursinya anggap saja lingkaran ini ataupun circle di tengah ini bisa apa namanya, adalah meja bundar, lalu kita pindahkan kursinya dekat ke lingkaran tersebut. Oke, setelah itu kita pilih polar array, lalu kita klik kursi yang telah kita buat. Setelah itu kita sebentar ya, kita cari titik tengah dari lingkaran ini. Nah, kita sebentar ya, cari titik tengah, lalu kita klik. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kita bisa atur jumlah dari kursi yang berada di sekitar meja bundar ini. Kita coba jadikan 9. Nah, itu ya teman-teman. Kita juga bisa menambah beberapa baris yang bisa kita tambahkan. Saya tambahkan dari 3, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Saya kembalikan lagi menjadi 1. Baik, itu saja penjelasan yang yang sekitar array ya. Kita juga sudah mempelajari tentang rectangular array ini, juga ada path array, serta ini polar array.